Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Sejenak aku bisa lepas. Di belakang, mobil Ateng Kayau tak terlihat lagi. Sepertinya aku terlalu paranoid, bisa saja mereka belum mengenaliku. Kupelankan laju mobil seiring kumandang azan maghrib yang mulai bergema. Kuurungkan niat untuk melarikan diri, uang Rp 10 juta terlalu sayang untuk ditinggalkan pergi. Kuarahkan mobil menuju masjid terdekat, numpang parkir. Aku lalu melangkah menuju warung lalapan yang baru membuka tenda jualan di seberang jalan. Pukul 7 malam kurang 15 menit. Telepon genggamku berdering. Di layar tertulis nama Mina Kurik melakukan panggilan. Mina adalah panggilan bagi wanita suku Dayak Ngaju, artinya tante. Setelah ngobrol beberapa menit, aku beranjak dari warung lalapan menuju halaman masjid. Sesuai petunjuk, kuarahkan mobil menuju penginapan. Sepanjang jalan aku merasa cemas. Mataku tak pernah lepas dari spion, takut ada kelompok Ateng Kayau tiba-tiba mengikuti. Mengusir ketegangan, aku menyalakan rokok. 10 menit berlalu, aku akhirnya tiba di tempat yang disepakati. Di depan penginapan, seorang wanita paruh baya terlihat gelisah sembari menggenggam handphone. Ia memanggul tas rambat, tas yang terbuat dari anyaman rotan. Di kursi panjang, sepasang suami istri berusia 50-an tahun duduk bersandar. Mereka tampak risau, seperti sedang memendam masalah. Berdiri di samping, seorang pria muda terlihat cemas. Setelah menghirup inhaler obat asma, ia membuat tanda salib dengan tangan di dahi dan pundak, lalu menunduk penuh hikmat. Dengan jemari saling merangkul dan menggenggam rosario. Ia tenggelam dalam doa. Entah apa yang ia doakan, aku tak tahu dan tak mau tahu. Yang jelas, ia tampak terpelajar. Beberapa barang bawaan, tas, dan sebuah koper berukuran besar, tergeletak di depan kursi panjang. Yang tampak menonjol adalah 3 kisar rotan yang masing-masing berisi ayam jantan. Kuparkir mobil persis di depan mereka, lalu turun dengan wajah sumringah. Bagaimanapun juga, aku harus terlihat ramah. Mina Kurik, tanyaku dengan senyum lebar. Ia mengangguk pelan. Ancah, tanyanya. Wanita di hadapanku berkulit putih dan bermata sipit, khas wanita Dayak. Kutaksir usianya lebih dari 45 tahun, tapi belum mencapai 50 tahun. Aku tertegun sejenak, kakinya pincang sebelah. Iya, Mina, saya Suryansyah alias Ancah. Saya akan mengantar Anda dan rombongan dengan selamat sampai tujuan. He, kataku sambil membusung dada. Mina Kurik memasang wajah ketus, sikap ramahku tak mempan. Ia justru menatapku lekat-lekat, mengamati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia lantas menggeleng dan bergumam, manusia tak seimbang. Wanita aneh, ia yang pincang, kenapa aku yang dicap tak seimbang, gerutuku dalam hati. Sepasang suami istri serta anaknya yang duduk di kursi panjang langsung berdiri dan menghampiri. Dari tampangnya, aku tahu mereka orang Jawa. Bisa jadi pegawai perusahaan tambang yang pensiun atau transmigran yang ingin mudik. Selamat malam Pak De, Bude, Mas. Mau pulang kampung? Ya, cerocosku seraya mengulurkan tangan. Tak lupa, senyum termanis kupajang di wajah. Iya Mas. Besok siang jam 11 Wita kapal akan berangkat. Jadi, sekitar jam 9, Wita kita harus sudah ada di pelabuhan.
Bisa kan, Mas? Sahut Pakde seraya mengulurkan tangan dengan wajah penuh harap. Aku mengangguk-angguk. Jam 11 WITA, berarti jam 10 WIB waktu sini. Perjalanan kita sekitar 12 jam. Kalau berangkat sekarang, kita nyampe pelabuhan pukul 7 pagi. Tenang saja, Pakde, kalian akan sampai pelabuhan tepat waktu, ujarku penuh sesumbar. Pakde tersenyum lega, begitu juga Bude dan si pemuda. Dari tampilannya, jelas sekali mereka ini orang kaya. Kalau tidak salah, sebutannya priayi. Sewaktu menerima uluran tangan si Bude, gelang emas melingkar di pergelangan tangan kiri dan kanan. Begitu juga di bagian leher, kalung emas seberat 10 gram tampak sangat bersinar, terselip di kerah baju. Ciri khas wanita kaya. Tapi, Pakde, uang mukanya dulu. Sesuai perjanjian, 5 juta bayar di depan, desakku seraya menunjukkan 5 jari telapak tangan. Pakde terlihat kaget lalu mengangguk-angguk. Iya. Hampir kelupaan. Bu, uang mukanya, sini. Ku terima amplop uang itu dengan hati berbunga. Tanpa ragu, ku sobek ujungnya dan menghitung isinya. Kulirik, Mina Kurik merengut. Sedangkan Pakde dan Bude tetap bersikap tenang. Si lelaki muda, wajahnya masih terlihat cemas. Waduh, kurang 1 juta, Pakde. Emangnya, Ilham gak bilang, 10 juta belum termasuk BBM. Solar dari sini ke Banjarmasin itu 1 juta. Itu juga ngepas banget, suaraku memelas. Pura-pura ku kembalikan uang itu dengan raut muka penuh kecewa. Mina Kurik yang sedari tadi hanya merengut, tiba-tiba maju ke depan dengan mata melotot. Hei, sopir sialan, jangan coba-coba menipu. Kalau tak mau, kami cari sopir lain, sentaknya penuh emosi. Jemarinya yang kurus menunjuk wajahku. Aku tak gentar. Ku keluarkan kemampuan bersilat lidah hingga mereka terpojok dan tak ada pilihan. Ya, silahkan saja. Semua sopir travel sudah berangkat tadi sore. Paling telat jam 3 sore. Datang ke agen travel juga percuma. Pasti disuruh berangkat besok pagi, ucapku seraya pura-pura membalik badan. Mina Kurik yang pincang sudah memonyongkan bibir, hendak memaki, tapi keburu dicegah Pakde. Sudah, wes rapopo. 1 juta kan? Yo wes, gak apa-apa, timpal Pakde dengan ekspresi tak ikhlas. Kena, kau, seruku dalam hati. Sambil nyengir, ku terima uang tambahan 1 juta itu. Aku tak peduli Mina Kurik yang kesal, Bude yang marah dalam bahasa Jawa, atau si pemuda milenial yang melongo. Uang lebih penting dari harga diri yang tak seberapa. Nah, kalau begini kan, enak. Nanti kita isi minyak dulu di eceran. Pom bensin sudah tutup dan dikuasai pelangsir. Jelasku seraya menyimpan tambahan uang ke tas pinggang. Beberapa saat kemudian, aku sudah membantu mereka memasukkan barang bawaan ke dalam mobil. Namun, ada sesuatu yang mengganjal sewaktu hendak mengangkat koper yang paling besar. Mina Kurik dengan kasar menepis tanganku, yang ini jangan ikut campur, hardiknya. Aku mundur selangkah sambil mengangkat pundak. Kubiarkan saja mereka melakukan apa maunya. Aku tersenyum demi melihat mereka kesusahan mengangkat koper yang berat itu. Terus, dikit lagi, seruku menyemangati. Mina Kurik hanya diam menahan dongkol. Aku bergegas membuka pintu tengah, karena mereka tak mau koper itu ditaruh di bagasi. Sekilas, aku jadi curiga apa isi koper itu. Apa isinya, Pakde? Kok kayaknya berat sekali. Barang penting, selidikku. Boten enggeh mas. Bukan apa-apa kok. Jelas sekali ia berbohong. Pastilah isi koper itu barang berharga. Bisa jadi,
Isinya adalah uang yang ditutupi pakaian. Atau benda antik. Ya, isinya pastilah benda antik. Dugaanku, isinya piring keramik China kuno milik leluhur orang Dayak. Aku pernah melihat benda itu di museum. Untuk satu piring harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Konon, orang-orang Dayak zaman dahulu membawa benda-benda keramik dari tanah asal mereka di negeri China sewaktu bermigrasi ke Nusantara. Seketika aku gugup, membayangkan betapa mahalnya barang yang kubawa selama perjalanan 12 jam nanti. Kemungkinan benda antik itu mereka dapatkan dari para tetua Dayak di hulu sungai sana. Heh, jangan melamun, tutup pintunya mobilnya. Aku terlonjak kaget mendengar hardikan Mina Kurik. Sampai-sampai aku mengelus dada. Meski badannya mungil, wanita itu punya suara menyakitkan telinga. Setelah pintu tengah tertutup, terseret ia melangkah dengan kaki pincang menuju kap mobil. Mina Kurik tertegun sejenak, menatap bergantian pada Pak D, Bude, serta si pemuda yang belum ku tahu namanya. Mereka bertiga lantas mendekat, berdiri beberapa langkah di dekat Mina Kurik. Kita mulai ritualnya, kata Mina sembari mengeluarkan barang dari tas rotan yang ia panggul. Ritual? Ritual apaan? Aku bergegas hendak mencegah tapi segera mengurungkan niat. Aku menelan ludah tatkala Mina Kurik mengeluarkan dohong, belati khas suku Dayak. Sebuah belati yang terbuat dari mata tombak, dengan kumpang, sarung, yang memiliki ukiran yang rumit. Kulirik, ada banyak sekali isi dalam tasnya. Setidaknya ada 7 gulungan tikar purun yang dipotong kecil, dengan panjang sekitar 20 cm. Ritual tampung tawar, agar perjalanan kita selamat sampai tujuan, jelas Mina Kurik. Dibio, ambilkan aqua gelas, perintahnya kemudian. Si pemuda yang belakangan ku tahu bernama Dibio, bergegas menuju pintu tengah mobil dan kembali membawa 3 aqua gelas. Cukup satu saja, tambah Mina sambil meraih aqua gelas dari tangan Dibio. Serit, Mina Kurik memotong bagian atas gelas plastik dengan dohong yang tajam, serta mengeluarkan lagi beberapa isi dari tas rotan yang tergeletak di samping kakinya. Kini kecurigaanku semakin jelas. Pantas saja mereka berani bayar mahal. Yang mereka bawa adalah benda berharga. Ritual itu pastilah untuk menenangkan para makhluk penunggu barang antik tadi. Meski setengah percaya, ku dengar kalau orang-orang Dayak suka memasukkan arwah leluhur mereka pada benda-benda kuno dan pusaka. Sekarang terjawab, kenapa orang-orang berduit ini memilih naik kapal laut, bukan pesawat. Benda berharga jauh lebih mudah diselundupkan lewat laut daripada bandara. Andai saja barang antik itu milikku, pastilah bisa kugunakan untuk membayar hutang. Bahkan, menjadikanku kaya mendadak. Aku membatin, kenapa tidak dirampas saja? Seketika pikiran kotor bergelayut di kepalaku. Semakin ditepis, semakin niat jahat itu terus menghantui. Iya, rampok saja, bikin seolah-olah terjadi perampokan. Kalau perlu, gunakan kekerasan. Aku tertegun, bahkan tubuhku mulai panas dingin karena tak menyangka pikiranku bisa sekotor itu. Aku memang kriminal, aku memang suka berjudi dan pecandu narkoba. Tapi merampok, tak pernah kulakukan sebelumnya. Kejahatan terbesarku hanyalah memukuli istri, serta hampir membunuhnya beserta anakku. Oleh karena itulah aku akhirnya mendekam di penjara dan kemudian bercerai. Sejenak aku menimbang-nimbang, apakah akan kembali berbuat jahat atau hidup lurus-lurus saja tapi dalam keadaan miskin. Bayangan Ateng Kayau tadi sore kembali meneguhkanku untuk merampok orang-orang malang ini. Bisa saja Ateng Kayau dan anak buahnya mencegatku di tengah jalan dan merampas benda antik itu.
Tidak, barang antik itu tidak boleh jatuh ke tangan Ateng Kayau. Aku harus berhasil merebutnya terlebih dahulu sebelum mereka merampasnya dengan paksa. Sebelum memulai ritual, Nina Kurik menoleh dan kubalas dengan anggukan kepala. Kutatap wajah mereka satu persatu dengan senyum lebar. Kini, sebuah rencana telah tersusun di benakku. Para pendatang ini, mereka takkan pernah menginjakkan kakinya di tanah Jawa dalam keadaan selamat.